Partai Demokrat menyatakan sikap resmi untuk menolak tunjangan rumah bagi anggota DPR RI karena dinilai tidak tepat di tengah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang tengah bergejolak. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam pertemuan elit Demokrat di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu malam, 31 Agustus. AHY menjelaskan, fraksi Demokrat sebelumnya telah menyatakan sikap serupa di Senayan. Menurutnya langkah ini sebagai upaya menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi agar tidak berlarut-larut. Ketua fraksi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin para anggota DPR RI kami yang ada di Senayan juga sudah menyampaikan sikap secara tegas bahwa terkait dengan kritik termasuk desakan berbagai kalangan masyarakat agar ditunda atau dihentikan tunjangan. Dalam pernyataannya, AHY turut menyampaikan rasa prihatin atas insiden meninggalnya salah satu pengemudi ojek daring saat aksi demonstrasi di Jakarta Kamis malam. Pihaknya pun mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menenangkan situasi nasional, termasuk melalui dialog bersama seluruh elemen bangsa demi mencari solusi terbaik. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengimbau seluruh kadernya, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun kota dan kabupaten, untuk selalu menjaga lisan di ruang publik. Menurutnya, dalam situasi sosial politik yang penuh dinamika, anggota Dewan Parlemen dituntut agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan dan menjaga sikap agar tidak menyinggung perasaan rakyat. Hal tersebut disampaikan AHY dalam pertemuan elit Parpol Demokrat di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu malam 31 Agustus. Tentunya saya juga menyampaikan pesan-pesan serupa agar seluruh kader Partai Demokrat, termasuk khususnya para wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota, bisa bukan hanya menjaga diri, ingat, menjaga lisan itu penting sekali. Selain menekankan pentingnya menjaga lisan, AHY juga meminta agar para kadernya membangun kedekatan melalui dialog dengan masyarakat. Baginya, kehadiran anggota legislatif tidak akan terwujud tanpa dukungan rakyat. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Di bumi Flambumura ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hingga tokoh agama menggelar doa bersama di halaman depan Gedung Sasando Kupang pada Minggu malam 31 Agustus. Kegiatan ini menjadi momentum pemerintah provinsi dalam menyampaikan deklarasi perdamaian, menyikapi dinamika nasional yang terjadi beberapa hari terakhir. Melalui doa bersama ini, pihak Pemprov berharap dapat terwujud terciptanya kedamaian dan kerukunan baik di Nusa Tenggara Timur maupun seluruh wilayah Indonesia. bau agar kedamaian yang terjadi ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Dan begitu kita saling menjaga yang lain, tidak ada provokasi. Kemudian kita saling mengingatkan agar kita menjadi stabil dan damai. Tentunya kami bertugas melayani dan memanfaatkan menggunakan yang menyampaikan aspirasinya baik itu dari DPP maupun di DPRD. Sekali lagi kami bukan menjawab seperti sudah disampaikan hukum, tolong jangan sampai kita provokasi. Jajaran pimpinan Forkopimda di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut pun mengingatkan masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tanpa kekerasan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Johannes Viandinando, Kantor Berita Antara mewartakan.
Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masa peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan sopan tanpa adanya kekerasan. Hal ini disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X saat memberikan arahan kepada 10 perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta di DIY pada Minggu malam 31 Agustus. Dalam kesempatan itu, ia turut mengomentari perihal mahasiswa Amikom Yogyakarta yang menjadi korban tewas dalam bentrokan dengan aparat di depan markas Polda DIY pada Minggu 31 Agustus. Kalau yang dewasa untuk menyampaikan aspirasi kan sudah waktunya juga, nggak bisa melarang. Tapi bagaimana demokrasi dibangun dengan itikat baik tanpa harus ada perubahan maupun juga kerusakan yang sifatnya anarkis. Itu aja kesepakatannya. Ya, saya sudah menyampaikan sama Pak Kapolda untuk melakukan identifikasi penelitian lebih lanjut. Itu aja. Karena mereka yang punya kewajiban. Sementara itu, perwakilan perguruan tinggi yang diundang sepakat untuk memberikan ruang bagi para mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi, serta melindungi para mahasiswa agar potensi kekerasan tidak terjadi. Tidak ada larangan sih. Aksi silakan, dan ini memang negara demokrasi dan mereka punya alasan juga untuk aksi. Memang situasinya begitu. Namun jangan sampai ada peluang yang dimanfaatkan untuk anarkisme. Menyuarakan aspirasi itu kan hak konstitusional warga negara, jadi harus diberi ruang. Itu satu. Yang kedua, yang tidak boleh adalah anarkisme. Itu yang betul-betul harus kita hindari, sehingga tradisi Jogja di mana penyampaian aspirasi selalu damai ini harus kita rawat. Lebih lanjut, Sri Sultan menambahkan pihaknya telah menghubungi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY agar pelajar SMA maupun SMP
untuk tidak terlibat dalam aksi massa di DIY pada Senin 1 September. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Luar Negeri Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Shanghai Cooperation Organization atau KTT SCO di kota Tianjin, Cina pada 31 Agustus hingga 1 September 2025. Menlu Sugiono tiba di kota Tianjin pada Minggu siang, disambut oleh Duta Besar RI untuk Cina, Jauhari Oratmangun. Ia kemudian bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dan Madam Peng Liyuan, serta mengikuti sesi foto bersama para pemimpin negara dan pemerintahan lainnya yang ikut dalam KTT SCO. Dalam sesi foto bersama hadir pula Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Usai menghadiri sesi foto bersama, Menlu Sugiono bertemu dengan Menlu Wang Yi untuk menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait ketidakhadirannya dalam KTT SCO untuk memantau perkembangan kondisi di tanah air secara langsung. Adapun Shanghai Cooperation Organization merupakan organisasi yang memiliki 10 anggota tetap, yaitu Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran, dan Belarus. Dari Tianjin, Cina, Deska Lydia Natalia, Kantor Berita Antara mewartakan.